Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria dari Lampung merantau ke Jepang, bekerja diam sebagai sopir di balik kemewahan pesta anniversary majikannya. Malam berubah saat kehangatan tak terduga terjadi. Cinta satu malam yang disangka bersama suami ternyata menyimpan rahasia. Pagi mengungkap kenyataan yang tak terbayangkan, namun justru menumbuhkan rasa baru yang sulit dihentikan. Ketika batas mulai kabur, apakah ini sekadar kesalahan atau awal dari sesuatu yang tak bisa dihindari? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Malam itu, villa megah di pinggiran Tokyo tampak seperti lukisan yang hidup. Lampu-lampu gantung berkilau lembut, memantulkan cahaya ke dinding kaca yang tinggi dan taman luas di luar sana. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga yang ditata rapi di sepanjang halaman. Di dalam, suara tawa para tamu bercampur dengan alunan musik yang elegan, menciptakan suasana hangat sekaligus mewah. Setiap sudut villa dihiasi dengan detail yang menunjukkan betapa besar perayaan ini. Ini bukan sekadar pesta biasa. Ini adalah perayaan anniversary pernikahan pasangan yang dikenal sempurna oleh semua orang. Namun, di balik gemerlap itu, ada perasaan yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang tersembunyi di antara cahaya dan bayangan. Di area parkir yang sedikit lebih gelap dan jauh dari keramaian, berdiri seorang pria dengan setelan rapi namun sederhana. Namanya Ardi, seorang TKI asal Lampung yang telah lama bekerja di Jepang. Tugasnya malam itu sederhana, memastikan kendaraan siap kapanpun dibutuhkan. Ia berdiri dengan sikap tenang, sesekali memperhatikan pintu masuk villa, memastikan semuanya berjalan lancar. Wajahnya tidak banyak menunjukkan emosi, tetapi matanya mencerminkan ketelitian dan tanggung jawab. Ardi bukan orang yang banyak bicara, namun ia dikenal sebagai pekerja yang dapat diandalkan. Di balik sikapnya yang tenang, tersimpan cerita panjang tentang perjalanan hidupnya, tentang keluarga yang ia tinggalkan di kampung halaman, tentang mimpi yang ia kejar di negeri orang, dan tentang kesepian yang sering datang diam-diam saat malam tiba. Sejak pertama kali menginjakan kaki di Jepang, Ardi tahu hidupnya tidak akan mudah. Ia datang dengan harapan besar untuk mengubah nasib keluarganya. Di Lampung, ia adalah anak sulung yang memikul banyak tanggung jawab. Setiap yen yang ia hasilkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang tua dan adik-adiknya. Itulah sebabnya ia bekerja dengan penuh dedikasi. Menjadi sopir mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi Ardi, itu adalah pekerjaan yang harus dijalani dengan sepenuh hati. Ia harus selalu siap, selalu sigap, dan selalu menjaga kepercayaan majikannya. Malam seperti ini, ketika pesta besar digelar, adalah saat di mana ia harus lebih waspada dari biasanya. Di dalam villa, sosok wanita yang menjadi pusat perhatian malam itu berjalan anggun di antara para tamu. Ia adalah sang majikan wanita, elegan, berkelas, dan tampak sempurna dari luar. Gaun hitam yang dikenakannya memeluk tubuhnya dengan indah, memantulkan cahaya lampu di setiap langkahnya. Rambutnya ditata rapi, dan senyumnya terlihat hangat saat menyapa setiap tamu yang datang. Semua orang memuji kebahagiaannya, mengagumi pernikahannya yang telah bertahan bertahun-tahun. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, ada sesuatu di balik senyumnya. Ada kelelahan yang samar, ada kesepian yang tidak terlihat jelas, tetapi terasa bagi siapa saja yang cukup peka untuk menyadarinya. Malam semakin larut, dan pesta semakin meriah. Gelas-gelas terangkat, ucapan selamat terus mengalir, dan musik terus mengisi ruangan. Dari tempatnya berdiri, Ardi sesekali melihat ke arah dalam villa melalui pintu kaca. Ia melihat sang majikan wanita tertawa bersama tamu-tamunya, namun ada momen-momen singkat di mana wanita itu tampak diam, seolah pikirannya melayang jauh dari keramaian di sekitarnya. Ardi tidak tahu apa yang sebenarnya dirasakan wanita itu, dan ia juga tidak berhak untuk tahu. Namun entah mengapa, malam itu terasa berbeda. Ada firasat halus yang sulit dijelaskan, seolah sesuatu akan terjadi, sesuatu yang akan mengubah banyak hal, bukan hanya bagi majikannya, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Ketika malam mulai mencapai puncaknya,
suasana pesta terasa semakin hidup. Musik mengalun lebih cepat, para tamu mulai larut dalam percakapan yang lebih santai, dan gelas-gelas kembali terisi tanpa henti. Di tengah keramaian itu, tiba-tiba ponsel sang suami bergetar. Awalnya ia mencoba mengabaikannya, tersenyum kepada para tamu yang mengajaknya berbicara. Namun getaran itu datang lagi, dan kali ini lebih lama. Wajahnya yang semula santai perlahan berubah serius. Ia meminta izin sebentar, berjalan menjauh ke sudut ruangan yang lebih sepi, dan menjawab telepon itu dengan suara pelan. Dari kejauhan, tidak ada yang bisa mendengar percakapannya, tetapi bahasa tubuhnya berubah, tegang, penuh pertimbangan, seolah ada keputusan besar yang harus segera diambil. Beberapa menit kemudian, ia kembali ke tengah ruangan, tetapi aura yang ia bawa sudah berbeda. Senyumnya tidak lagi selebar tadi. Ia mendekati istrinya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Sang wanita terdiam sejenak, mencoba memahami, lalu mengangguk pelan meskipun jelas ada kekecewaan yang ia tahan. Para tamu mungkin tidak menyadari apa yang terjadi, tetapi bagi Ardi yang memperhatikan dari kejauhan, perubahan itu terlihat jelas. Sang suami kemudian berpamitan kepada beberapa tamu terdekat, menyampaikan bahwa ada urusan bisnis mendesak yang tidak bisa ditinggalkan. Ucapan-ucapan pengertian pun mengalir, seolah semua orang sudah terbiasa dengan kenyataan bahwa pekerjaan selalu datang lebih dulu. Tak lama kemudian, pria itu berjalan keluar villa dengan langkah cepat. Ardi yang melihatnya segera bersiap, membuka pintu mobil dengan sigap seperti biasa. Tidak ada percakapan panjang di antara mereka. Sang suami hanya memberikan instruksi singkat tentang tujuan dan beberapa hal yang harus diperhatikan. Ardi mengangguk, menjalankan tugasnya dengan tenang. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil terasa hening. Lampu-lampu kota Tokyo melintas cepat di luar jendela, menciptakan bayangan yang bergerak di wajah pria itu. Sesekali ia terlihat memijat pelipisnya, seolah memikirkan sesuatu yang berat. Ardi tidak bertanya apapun. Ia tahu batasnya. Ia hanya fokus mengemudi, memastikan perjalanan berjalan lancar tanpa gangguan. Setelah menurunkan majikannya di sebuah gedung tinggi di pusat kota, Ardi kembali ke villa. Jalanan malam terasa lebih lengang, dan pikirannya mulai kembali ke suasana pesta yang ia tinggalkan. Ketika ia tiba, musik masih terdengar dari dalam, tetapi tidak sekuat sebelumnya. Beberapa tamu sudah mulai pulang, sementara yang lain berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Ardi kembali ke posisinya, berdiri di tempat semula, mengamati tanpa terlihat mencolok. Namun kali ini, perhatiannya lebih sering tertuju pada satu sosok, sang majikan wanita yang kini berdiri sendiri di dekat meja minuman. Ia masih tersenyum ketika diajak bicara, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Gerakannya sedikit lebih lambat, tatapannya lebih kosong, dan gelas di tangannya tampak tidak pernah benar-benar kosong. Malam terus berjalan, tetapi bagi sang wanita, waktu seolah melambat. Ia terus menerima ucapan selamat, terus tersenyum, terus menjalankan perannya sebagai tuan rumah yang sempurna. Namun di balik itu, ia mulai merasakan kehampaan yang semakin jelas. Kepergian suaminya meninggalkan ruang yang tidak bisa diisi oleh siapapun di ruangan itu. Ia mencoba mengabaikannya dengan kembali mengangkat gelas, meneguk minuman sedikit demi sedikit. Dari luar, semuanya tampak baik-baik saja. Tetapi dari kejauhan, Ardi bisa melihat perubahan kecil yang mungkin tidak disadari orang lain. Cara wanita itu sesekali menatap pintu, seolah berharap seseorang kembali. Cara ia menarik napas lebih dalam dari biasanya. Dan di momen-momen singkat itu, Ardi merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Sebuah perasaan bahwa malam ini belum selesai, bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terjadi. Waktu menunjukkan bahwa malam sudah semakin larut. Sebagian besar tamu mulai berpamitan, meninggalkan villa dengan langkah perlahan dan ucapan terima kasih yang sopan. Lampu-lampu tetap menyala, tetapi suasananya tidak lagi seramai sebelumnya. Musik yang tadinya mengalun penuh semangat kini terdengar lebih lembut, hampir seperti latar yang mengiringi keheningan yang perlahan mengambil alih. Di tengah ruangan yang mulai lengang itu,
Sang majikan wanita masih berdiri, memegang gelas yang kini entah sudah keberapa kali diisi ulang. Senyumnya masih ada, tetapi tidak lagi seterang di awal malam. Ia tampak berusaha tetap terlihat kuat di hadapan siapapun yang masih berada di sana, meskipun tubuhnya mulai terasa lelah dan pikirannya semakin jauh melayang. Ardi memperhatikan dari kejauhan dengan hati-hati. Ia bukan bagian dari dunia itu, dan ia tahu betul posisinya. Namun, sebagai seseorang yang telah lama bekerja untuk keluarga tersebut, ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan keadaan. Ia melihat bagaimana langkah wanita itu mulai sedikit goyah saat berjalan, bagaimana tangannya sesekali mencari pegangan di meja atau kursi di sekitarnya. Para tamu yang tersisa mungkin menganggapnya wajar, bagian dari perayaan, bagian dari suasana santai setelah pesta panjang. Tetapi bagi Ardi, itu adalah tanda bahwa ia harus lebih waspada. Ia mulai mendekat sedikit demi sedikit, tetap menjaga jarak agar tidak terlihat terlalu mencolok, namun cukup dekat jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Tak lama kemudian, wanita itu akhirnya duduk di salah satu kursi dekat jendela besar yang menghadap taman. Ia menatap keluar, ke arah lampu-lampu taman yang kini tampak redup dibandingkan sebelumnya. Ada keheningan yang menyelimuti dirinya, seolah ia sedang berbicara dengan pikirannya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, waktu terasa berjalan lebih lambat. Setiap detik menjadi lebih terasa, setiap napas menjadi lebih berat. Ia mengangkat gelasnya sekali lagi, tetapi kali ini tidak langsung meminumnya. Ia hanya memandang cairan di dalamnya, seolah mencari sesuatu di sana, mungkin jawaban, mungkin pelarian. Dari tempatnya berdiri, Ardi bisa melihat bahwa wanita itu tidak benar-benar menikmati minuman itu lagi. Ia hanya meminumnya karena tidak tahu harus melakukan apa lagi. Beberapa staf mulai membereskan sisa-sisa pesta. Piring-piring dikumpulkan, meja-meja dirapikan, dan dekorasi yang mulai layu perlahan diturunkan. Suara-suara kecil dari aktivitas itu mengisi ruangan yang kini hampir kosong. Namun, semua itu seakan tidak menyentuh wanita yang masih duduk diam di dekat jendela. Ia tampak terpisah dari segala yang terjadi di sekitarnya. Ardi menarik napas pelan, mempertimbangkan apa yang harus ia lakukan. Ia tahu bahwa tugasnya bukan hanya mengemudi, tetapi juga memastikan keselamatan dan kenyamanan majikannya. Setelah beberapa saat ragu, ia akhirnya melangkah mendekat dengan hati-hati, memastikan langkahnya tidak mengejutkan. "Maaf, apakah Anda ingin beristirahat di kamar?" tanya Ardi dengan suara yang lembut dan penuh hormat. Wanita itu sedikit terkejut, seolah baru kembali dari lamunannya. Ia menoleh perlahan ke arah Ardi, menatapnya beberapa detik tanpa berkata apa-apa. Tatapannya tidak tajam, tidak juga marah, justru sebaliknya, ada kelelahan yang sangat jelas di sana. Ia menghela napas pelan, lalu mengangguk kecil. "Ya, tolong," jawabnya lirih. Suaranya terdengar lebih jujur dari sebelumnya, tanpa usaha untuk terdengar kuat atau sempurna. Saat itu, tanpa disadari, sebuah langkah kecil telah terjadi. Bukan hanya perpindahan dari ruang pesta ke kamar, tetapi awal dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang akan mengubah hubungan mereka dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ardi mengangguk pelan, lalu dengan hati-hati membantu wanita itu berdiri. Gerakannya perlahan, penuh perhatian, memastikan ia tidak kehilangan keseimbangan. Tangan wanita itu sempat berpegangan pada lengan Ardi, awalnya ragu, lalu semakin mantap seiring langkah mereka menuju lorong dalam villa. Suasana kini benar-benar berbeda dari beberapa jam sebelumnya. Jika tadi villa dipenuhi tawa dan percakapan, sekarang hanya ada suara langkah mereka yang bergema pelan di lantai marmer. Lampu-lampu yang tersisa menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Setiap langkah terasa lebih jelas, lebih terasa, seolah waktu ikut memperlambat dirinya untuk memberi ruang pada momen itu. Ardi berusaha tetap fokus pada tugasnya, tetapi ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa jarak di antara mereka kini jauh lebih dekat dari biasanya. Sesampainya di depan kamar, Ardi membuka pintu dengan perlahan. Ia memberi jalan, membiarkan wanita itu masuk lebih dulu. Ruangan itu luas dan tertata rapi, dengan tempat tidur besar di tengah,
jendela tinggi yang tertutup tirai tipis, dan lampu yang memancarkan cahaya hangat. Wanita itu berjalan masuk, lalu duduk di tepi tempat tidur dengan napas yang sedikit berat. Ardi berdiri beberapa langkah di belakang, tidak langsung pergi, menunggu apakah masih ada yang dibutuhkan. Ia tahu seharusnya ia segera keluar setelah memastikan majikannya aman, tetapi ada sesuatu dalam suasana itu yang membuatnya ragu untuk bergerak. Keheningan di kamar terasa lebih dalam dibandingkan keheningan di luar, seolah dinding-dinding ruangan itu menyimpan banyak hal yang tidak terucapkan. Wanita itu menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Ia tidak langsung berbicara. Tatapannya tertuju ke arah Ardi, namun bukan tatapan seorang majikan kepada bawahannya. Ada sesuatu yang berbeda, lebih manusiawi, lebih terbuka, seolah jarak yang selama ini ada tiba-tiba menghilang. "Tunggu, sebentar," ucapnya pelan. Suaranya tidak tegas, bahkan terdengar rapuh, tetapi cukup jelas untuk membuat Ardi menghentikan langkahnya. Ardi mengangguk tanpa banyak kata, tetap berdiri di tempatnya. Dalam pikirannya, berbagai pertanyaan mulai muncul, tetapi ia menahannya. Ia tidak ingin berasumsi. Ia hanya ingin memastikan bahwa wanita itu benar-benar baik-baik saja. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Wanita itu menarik napas panjang, seolah mengumpulkan sesuatu yang sulit diungkapkan. "Kamu sudah lama bekerja di sini, ya?" tanyanya tiba-tiba, dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Ardi sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia segera menjawab dengan sopan. "Ya, sudah beberapa tahun," jawabnya singkat. Wanita itu mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis. Senyum yang berbeda dari yang ia tunjukkan di pesta tadi. Tidak dibuat-buat, tidak untuk orang lain, tetapi seperti senyum yang muncul tanpa alasan jelas. "Pasti, tidak mudah," katanya lagi, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Ardi tidak langsung menjawab. Ia merasa percakapan ini mulai masuk ke wilayah yang tidak biasa, wilayah di mana batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mulai kabur. Malam semakin dalam, dan percakapan sederhana itu perlahan membuka ruang yang lebih luas. Mereka tidak berbicara tentang hal besar atau rumit, hanya hal-hal kecil, tentang perjalanan, tentang kesibukan, tentang bagaimana hidup kadang berjalan tidak seperti yang direncanakan. Namun justru dalam kesederhanaan itu, ada kehangatan yang perlahan tumbuh. Bukan kehangatan yang terlihat jelas, tetapi yang terasa pelan dan dalam, seperti cahaya kecil di tengah gelap. Ardi mulai melihat sisi lain dari wanita itu, bukan sebagai majikan, tetapi sebagai seseorang yang juga memiliki beban dan kesepian. Dan wanita itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, merasa benar-benar didengarkan tanpa penilaian. Di titik itu, tanpa mereka sadari, sesuatu mulai berubah. Bukan sesuatu yang besar dan tiba-tiba, tetapi sesuatu yang halus, yang tumbuh dari keheningan, dan yang mungkin akan membawa mereka ke arah yang tidak pernah mereka rencanakan. Tanpa mereka sadari, malam terus berjalan melewati batas yang biasanya memisahkan hubungan majikan dan pekerja. Tidak ada keputusan besar yang diucapkan, tidak ada momen dramatis yang jelas terlihat. Semuanya terjadi secara perlahan, hampir tanpa disadari. Percakapan yang awalnya sederhana berubah menjadi lebih jujur. Wanita itu mulai berbicara tentang rasa lelah yang selama ini ia sembunyikan, tentang pernikahan yang terlihat sempurna dari luar tetapi terasa kosong di dalam. Ardi mendengarkan dengan tenang, tidak menyela, tidak mencoba menghakimi. Ia hanya hadir, dan kehadiran itu, yang mungkin selama ini jarang dirasakan wanita itu, menjadi sesuatu yang sangat berarti. Dalam keheningan kamar yang hangat itu, dua orang dari dunia yang berbeda menemukan titik temu yang tidak mereka cari, tetapi mereka butuhkan. Waktu seolah berhenti di dalam ruangan itu. Tidak ada suara dari luar, tidak ada gangguan, hanya ada dua manusia yang untuk sesaat melupakan peran masing-masing. Wanita itu merasa lebih ringan setelah berbicara, meskipun ia tahu tidak semua hal bisa diselesaikan hanya dalam satu malam. Ardi pun merasakan hal yang sama. Perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara empati, tanggung jawab, dan sesuatu yang lebih dalam. Namun,
Ia juga sadar bahwa apa yang terjadi malam itu adalah sesuatu yang tidak biasa. Ada batas yang telah mereka lewati, meskipun tanpa niat sejak awal. Dan di balik kehangatan itu, terselip pertanyaan yang belum terjawab. Apa arti semua ini bagi mereka berdua? Ketika pagi mulai menyelinap masuk melalui celah tirai, cahaya lembut perlahan memenuhi ruangan. Suasana berubah tanpa bisa dihentikan. Malam yang penuh keheningan dan kedekatan kini digantikan oleh kenyataan yang lebih terang. Wanita itu terbangun lebih dulu. Ia duduk perlahan, mencoba mengingat apa yang terjadi. Pandangannya jatuh pada Ardi yang masih berada di sana. Untuk beberapa saat, ia hanya diam, memproses semuanya. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak juga penyesalan yang jelas. Yang ada justru ketenangan yang aneh. Seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang selama ini hilang, meskipun dalam cara yang tidak terduga. Ardi pun akhirnya terbangun. Ia langsung menyadari situasi di sekitarnya. Sekilas, ada rasa canggung yang muncul, tetapi ia berusaha tetap tenang. Ia duduk dengan hati-hati, tidak berani langsung menatap wanita itu. Dalam pikirannya, berbagai kemungkinan muncul, tentang konsekuensi, tentang batas yang telah ia lewati, tentang apa yang harus ia lakukan setelah ini. Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, wanita itu berbicara lebih dulu. Tidak apa-apa, katanya pelan. Kalimat itu sederhana, tetapi cukup untuk menghentikan semua kekhawatiran yang berputar di kepala Ardi. Ia menoleh perlahan, dan melihat wanita itu tersenyum kecil. Senyum yang kali ini terasa tulus, tanpa beban. Sejak pagi itu, sesuatu berubah di antara mereka, meskipun tidak pernah dibicarakan secara langsung. Mereka kembali menjalani peran masing-masing seperti biasa, wanita itu sebagai majikan, Ardi sebagai sopir. Namun di balik keseharian yang tampak normal, ada rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Sesekali, dalam momen-momen tertentu, tatapan mereka bertemu dengan makna yang berbeda. Bukan lagi sekadar hubungan kerja, tetapi sebuah kedekatan yang lahir dari satu malam yang tidak direncanakan. Wanita itu tidak menunjukkan penyesalan, justru sebaliknya. Ia seperti menemukan alasan untuk tersenyum lebih sering. Dan Ardi, meskipun tetap menjaga batas, tidak bisa memungkiri bahwa hidupnya juga ikut berubah. Apa yang mereka rasakan mungkin tidak mudah dijelaskan, mungkin juga tidak mudah diterima. Tetapi satu hal yang pasti, malam itu telah meninggalkan jejak yang tidak akan hilang begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.